Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Salah satunya adalah masalah somasi. Ya, kita sudah umum lah ya. Semua orang sudah pasti akan memahami dan mengerti resikonya adalah somasi. Dan somasi itu mungkin menjadi sebuah momok atau ketakutan bagi sebagian orang. Yang pada kenyataannya sebenarnya somasi ini bukan sesuatu yang menakutkan. Ya terkesan karena ada embel-embel hukum yang membuat kita itu kalau udah mengingat kata-kata hukum pasti urusannya penjara, sidang, pengadilan, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, somasi ini itu sebenarnya bukan surat panggilan sidang ya. Tapi seperti kayak, ya anggap aja ini kayak surat peringatan gitulah. Surat kayak ultimatum dan lain sebagainya. Yang mana sebenarnya ya kalau kalian galbay di pinjol legal dan mendapatkan somasi tersebut, ya pasti masih mengikuti aturan-aturan legalitas yang berlaku. Bahwa somasi tersebut ada dua kemungkinan. Yang pertama, somasi itu adalah somasi palsu yang ditujukan dan dibikin oleh si oknum DC untuk menakut-nakuti kalian, dikirim berupa hanya foto melalui WA, atau somasi yang benar-benar nyampe ke rumah kalian. Dan di situ tertulis tim legalitas dari pinjol tersebut. Nah, apakah pengacaranya akan turun tangan dan membuat kalian dipenjara dan disidang? Jawabannya enggak. Jangankan dipenjara, bro. Di sidang aja kemungkinan besar enggak kok. Jadi cuman untuk gertakan dan membuat orang untuk takut. Nah, di sini saya bukan untuk membela atau mengajak teman-teman untuk gagal bayar bareng-bareng, enggak. Tapi lebih kepada kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan lain yang lebih urgent terkait masalah kesehatan, pendidikan anak, pendidikan keluarga, dan lain sebagainya. Dan pilihannya antara bayar pinjol atau untuk memenuhi kebutuhan pokok kalian tadi, saya sarankan teman-teman lebih fokus untuk ke kebutuhan pokok. Kenapa? Karena kan orang mungkin akan berpikir, loh kok gitu, bukannya harusnya menyelesaikan tanggung jawab dulu ya. Tanggung jawab itu lebih penting ya, yaitu hutang pinjaman online itu harus dibayar dulu ya. Iya betul. Tapi ketika kita sudah terjebak di dalam pinjol, akan sangat sulit sekali untuk mengambil keputusan tersebut. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kalau memilih membayar pinjolnya, untuk biaya kehidupan yang tadi uangnya udah dipakai bayar pinjol, kita akan ujung-ujungnya minjam lagi. Jadi lingkaran pinjol ini akan terus menghantui kita. Gali lubang tutup lubang yang akan menyengsarakan kita. Alangkah baiknya kalau galbay satu ya udah, mending di galbay satu aja udah. Nanti resikonya kita pelan-pelan pikirkan kita akan hadapi. Yang penting kehidupan dan keluarga kita aman dulu. Kita bisa fokus untuk mencari uang, bisa fokus untuk bekerja. Yang mana nantinya dari kerja keras kita itu insya Allah akan menghasilkan hasil yang lumayan yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan hutang pinjol tersebut. Ya kita memang nggak mau galbay kok. Siapa sih yang di awal tujuannya udah mau niat galbay? Nggak ada. Cuman kondisi itu kadang kepepet karena kadang juga tidak ada uang untuk membayar utang, itu kan yang menjadi persoalan sebenarnya. Jadi stop untuk ngebully orang-orang yang galbay pinjol karena kita tidak pernah tahu kehidupan apa yang dilaluinya. Nggak semuanya utang pinjol untuk foya-foya, nggak. Ada juga kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti kesehatan, pengobatan, dan lain sebagainya. Cuman ya namanya juga sebuah kesalahan, ya nggak usahlah kita nyalah-nyalahin yang udah-udah. Sekarang kita semua fokus kepada apa solusinya. Ya, nah untuk masalah hal ini tentu saja yang bisa menyelesaikan adalah diri teman-teman. Fokus kalian, sikap kalian menanggapi penagihan itu yang paling menentukan dan paling utama untuk saat ini. So, kalau ini terjadi seperti ini buat kalian dan kalian merasa gundah, merasa gelisah, mau dari itu somasi aku laku, somasi kredivo, mau somasi dari Shopee, SPayLater, Spinjam, tidak perlu takut. Itu tidak akan berdampak besar buat hidup kalian. Ya, fokus pada untuk pemulihan perekonomian kalian, fokus pada pekerjaan dan kehidupan kalian, sisanya serahkan sama Allah SWT. Teruslah berdoa, jangan sampai putus doanya, sunnahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin, tahajudnya dikencengin, insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan akan menjadi lebih mudah. Memang awalnya akan sulit, paksakan ibadah. Sulit, cobaannya banyak, godaannya banyak, tapi fokuskan untuk ibadah. Ibarat kata kalau kalian punya sebuah bos di perusahaan dan kalian pengen naik gaji atau kalian pengen dipandang kerja kalian bagus, ya coba sekeras itulah niat kalian untuk meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bangun pagi kalau bos yang nyuruh pasti bangun. Sedangkan kita untuk sholat tahajud masa iya nggak mau, ya. Terus
positive thinking aja, usahakan semaksimal mungkin, baik dari sisi agama, baik dari sisi pekerjaan, itu lakukan maksimal. Insya Allah kalau niat baik, pasti hasilnya juga akan baik. Ya, oke, terima kasih. Semoga teman-teman di luar sana bisa segera tenang, bisa segera terbebas dari hutang pinjol, dan jangan takut soal masalah galbe ini. Insya Allah semuanya pasti ada solusi dan ada jalannya. Tinggal kalian fokus untuk menyelesaikannya dan fokus untuk memperbaiki perekonomian kalian tahap demi tahap, nggak urus buru-buru. Yang penting semuanya bisa kembali normal dan teman-teman bisa banyak rezekinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.